dalam kegiatan musyawarah. Apa sih musyawarah? Jadi, musyawarah merupakan kegiatan dan dia saling menghormati. Contoh-contoh kegiatan musyawarah dalam lingkungan rumah, untuk menentukan tujuan rekreasi keluarga, untuk membagi jadwal piket tugas rumah, untuk menentukan mengunjungi rumah nenek maupun saudara. Contoh kegiatan musyawarah dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, untuk menentukan ketua kelas. Yang kedua, untuk membagi jadwal piket kelas. Dan yang ketiga, musyawarah dapat kita laksanakan untuk menentukan atau mengunjungi jika ada kawan yang sakit. Contoh, musyawarah untuk menentukan jadwal pendalaman. Dan yang ketiga, musyawarah untuk menentukan jadwal kerja bakti di lingkungan. Pertama, pendapat disampaikan dengan jelas. Yang kedua, pendapat tersebut tidak akan menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, pendapat harus kita sampaikan tidak bertele-tele dan mudah dipahami oleh orang lain. Yang keempat, kita tidak boleh memaksakan pendapat dari orang lain. Dan yang terakhir, kita harus menerima keputusan apapun dengan legowo. Sekian, terima kasih atas materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Karena ini udah dibagi kelompok ya. Yang ini kelompok A, B, C, D, dan E. Nah, kelompok mana yang bisa menyebutkan cara berpendapat yang baik itu seperti apa? Sesuai dengan video tadi. Ayo katakan kelompok mana yang bisa? Yang tadi benar-benar fokus memperhatikan. A, kelompok A, coba. Apa aja cara berpendapat yang baik? Tahu nggak? Ada yang lain? Kelompok mana tadi? Cari cara berpendapat yang baik. Ayo, dari siapa yang fokus memperhatikan? Coba, kelompok E. Apa Ilus? Musyawarah. Cara berpendapat dengan baik. Ayo. Cara menyampaikan pendapat dengan baik. Ada yang tahu nggak? Karena belum ada yang tahu, berarti kalian belum fokus menyimak. Betul? Coba sekarang semua akan memutar lagi video. Kalian harus benar-benar fokus. Ya, siap? Siap! Video kedua. Di sini ada cerita tentang toleransi pendapat. Perhatikan ya. Lama banget sih, ditungguin juga. Iya, maaf ya, tadi Kak Budi lama banget. Ya sudah, ayo main. Katanya mau main tabu, Pak. Ayo. Lihat ke video. Dua. Sembilan, 10. Sudah ya, aku cari kali. Budi ketahuan, kamu jaga. Belum. Kok kamu langsung tahu sih aku di sini? Kamu curang ya? Kamu intip kan? Enggak kok, aku emang tahu kamu di sini. Dan mana kamu tahu? Kenapa kamu bisa langsung tahu aku di sini?
Aku yakin kamu curang Andi. Kamu nggak boleh membawa tanpa bukti. Aku benar yang intip kok. Bohong. Udah, kalian kenapa sih? Andi itu curang. Masa aku langsung ketawa. Maaf sama Andi. Andi kan gak curang. Kamu cuma salah paham. Kita nggak boleh ngikutin emosi kita, Bu. Kamu harus tenang dulu. Lagi pula, yang namanya permainan itu pasti ada menang dan kalah. Kalau kamu kalah, bukan berarti kamu nggak mau kan? Ini kan cuma permainan. Jadi kamu minta maaf ya sama Andi. Andi, kamu juga harus memaafkan Budi kalau dia nanti minta maaf sama kamu. Kita nggak boleh menyindir sama orang. Tuhan nggak suka loh orang yang suka dendam dan nggak mau memaafkan orang lain. Dulu, ayo pulang. Aku malas main lagi sama Andi. Kakak nggak boleh bersikap seperti Andi. Tapi aku kesel. Andi itu curang. Kakak tahu dari mana Andi curang? Emang kakak melihat Andi nanti? Ya, lihat sih. Tapi masa Andi langsung nemuin aku? Baik. Tadi siapa tokoh utama dalam video itu? Biaya, Budi dan betul, Budi dan tepuk tangan buat dia. Mutia ikuti kelompok B ya. Coba tadi siapa sih yang dipinta sama Budi? Aku dulu. Betul. Kelompok A. Duduk yang baik, duduk yang baik. Siapa? Betul tidak? Tepuk tangan lagi buat Yuzino. Dari video tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh memfitnah, menuduh orang dengan sembarangan tanpa ada bukti. Betul? Tadi Abdul Razak, ketika ibu bertanya, ini salah satu contoh cara berpendapat yang baik. Tadi Abdul Razak ketika mengacungkan tangan, dia berdiri di kursi. Apakah itu baik? Tidak. Seharusnya seperti apa cara berpendapat yang baik? Acungkan tangan dulu. Nah, ketika ibu sudah melihat, sudah oh iya Zino baru boleh berdiri. Nah, tadi itu selain mengacungkan tangan kanan terlebih dahulu, kalian juga harus berbicara dengan jelas. Jangan kayak gini, ibu. Gimana itu apa? Jelas nggak? Ibu, saya mau bertanya. Nah, jadi omongannya itu lantang dan jelas. Ngerti? Nah, di sini ada lembar kerja buat kalian. Tugasnya per kelompok memberi tanda checklist mana yang termasuk berpendapat, cara berpendapat yang baik, dan cara menyimak yang baik. Ya. Kasih nama kelompoknya tadi kelompok apa ini? Lutfi. Kelompok A. Ini kelompok B. Coba kalian diskusi ya. Ini
Meminta izin terlebih dahulu.
kamu dan